Halo semua, welcome back to our channel, FNC Channel. Kembali lagi bersama aku, Gloria. Sekarang lagi rame tuh di berita ada perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Nah, jadi hari ini aku akan ngebahas sejarah dari Rusia dan Ukraina dari zaman kekaisaran Rusia sampai perseteruan mereka sekarang. Oke, without any further delay, let's get started. Oke, jadi Rusia yang kita tahu sekarang merupakan sebuah kekaisaran pada zaman dulunya. Kekaisarannya berdiri tahun 1721 dan yang akhirnya lengser tahun 1917. Karena pada tahun 1917 rakyat dari kekaisaran itu nggak happy, jadi mereka berusaha untuk melengsarkan Kaisar Rusia pada zaman itu. Pada tahun 1917 mereka berhasil melengsarkan kaisar pada zaman itu. Nah, terjadilah revolusi dari tahun 1917 sampai 1922 di mana Rusia dipimpin oleh sebuah pemerintahan sementara dan banyak juga yang memperebutkan kekuasaan, jadi ada perang-perang kecil. Dan pada akhirnya pada tahun 1922 diresmikan bahwa Rusia dipimpin oleh Lenin dan kepemimpinan Lenin bersifat komunis. Nah, pada tahun 1917 setelah kekaisaran Rusia lengser, Kaisaran Rusia terbagi menjadi 4 negara republik, yaitu Rusia, Belarus, Ukraina, dan Transcaucasia, yang nantinya Transcaucasia ini menjadi Georgia, Azerbaijan, dan lain-lain. Jadi pada kesimpulannya, pada zaman dulu sebetulnya Ukraina dan Rusia itu pernah menjadi suatu kerajaan. By the way, 4 negara yang tadi aku sebutin pada akhirnya tahun 1922 mereka sepakat untuk bergabung menjadi satu, yaitu Uni Soviet. Long story short, pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh. Nah, pada tahun 1991 Presiden Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev mengundurkan diri. Setelah dia mengundurkan diri dan Uni Soviet runtuh, Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara. Contohnya Rusia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Kyrgyzstan, dan lain-lain. Penyebab dari keruntuhan Uni Soviet ini karena ekonomi Uni Soviet sama sekali tidak berkembang dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya. Uni Soviet tidak memiliki dana karena dana yang mereka punya sebagian besar mereka gunakan untuk senjata dan juga nuklir. Selain itu, Uni Soviet menganut paham komunis. Nah, paham komunis ini kebanyakan negaranya tertutup dan juga tidak demokratis. Seperti yang kita tahu zaman sekarang ini contohnya adalah Korut. Mereka menutup diri dan sama sekali tidak demokratis. Nah, Presiden Mikhail Gorbachev ingin melakukan reformasi supaya ekonomi dari Uni Soviet itu maju. Mikhail Gorbachev mencoba untuk membuka diri. Contohnya McDonald pertama di Rusia masuk pada tahun 1990 dan dia juga ingin membuat semuanya lebih transparan karena di sistem sebelumnya banyak terjadi korupsi dan semuanya tidak transparan. Jadi dia ingin merubah semuanya menjadi lebih demokratis dan lebih jelas. Setelah Mikhail Gorbachev melakukan reformasi, Uni Soviet menjadi tidak bersatu lagi. Negara yang memulai untuk memisahkan diri dari Uni Soviet adalah Lithuania dan diikuti negara-negara lain. Ukraina pun ikut memisahkan diri dari Uni Soviet. Setelah Ukraina berpisah dari Uni Soviet, terdapat 2 golongan di Ukraina, yaitu golongan Barat yang pro negara-negara Barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, dan ada golongan Timur yang pro Rusia. Nah, jumlah dari golongan Timur ini lebih sedikit daripada golongan Barat. Golongan Timur ini mereka berbahasa Rusia, sedangkan orang-orang di golongan Barat mereka berbahasa Ukraina.
Ini dikarenakan Ukraina sebelah timur berbatasan langsung dengan Rusia, sehingga ras mereka, bahasa mereka lebih dekat ke Rusia dibandingkan ke Ukraina. By the way, pada waktu Uni Soviet masih ada, semua negara-negara Uni Soviet bersama-sama membuat nuklir, sehingga setelah mereka berpisah, nuklir tersebut masih disimpan di negara masing-masing. Contohnya Ukraina memiliki nuklir. Nah, Rusia meminta nuklir yang ada di Ukraina. Jadi Ukraina menyetujui dan bilang, oke, silakan ambil nuklirnya. Tetapi dengan syarat Rusia harus mengakui Ukraina sebagai negara berdaulat. Dan Rusia pun menyetujui syarat ini. Rusia berjanji mengakui Ukraina menjadi negara berdaulat dan tidak akan pernah mengganggu urusan negara Ukraina. Janji ini diperkuat pada tahun 2000. Di mana Rusia membuat janji kepada negara-negara Eropa yang lainnya bahwa Rusia akan mengakui Ukraina dan negara-negara mantan Soviet yang lainnya sebagai negara yang berdaulat. Sekarang kita lompat ke tahun 2014, di mana Ukraina dipimpin oleh Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych merupakan seseorang yang pro-Rusia, sehingga dia menolak ajakan kerjasama dari negara-negara Eropa yang lainnya. Tetapi dia menerima ajakan kerjasama dari Rusia yang mendatangkan banyak keuntungan. Kerjasama dengan Rusia ini memicu kemarahan dari rakyat-rakyat Ukraina, karena rakyat-rakyat Ukraina menganggap Presiden Viktor Yanukovych menjual Ukraina ke Rusia. Rakyat Ukraina yang marah memaksa Presiden Yanukovych untuk lengser. Dan akhirnya dia juga lengser. Setelah dia lengser, dia melarikan diri ke Rusia yang konon dia dibantu oleh pemerintah Rusia untuk kabur ke Rusia. Juga konon presiden ini juga yang membantu Rusia untuk mengambil alih Crimea setelah dia melarikan diri ke Rusia. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2014. Setelah Crimea diambil alih oleh Rusia, ada beberapa daerah di sebelah timur Ukraina yang pengen memisahkan diri dari Ukraina. Nah, kalau teman-teman ingat tahun 2014 ada pesawat Malaysia Airlines yang ketembak di Ukraina. Nah, itu adalah perlawanan dari Ukraina bagian timur untuk memisahkan diri dari Ukraina. Nah, mengenai kejadian ini, PBB dan negara-negara barat sama sekali tidak mensupport Rusia maupun Ukraina bagian timur, karena sudah ada perjanjian antara Rusia dan mereka bahwa Rusia mengakui Ukraina dan negara-negara Uni Soviet lainnya menjadi negara yang berdaulat. Nah, karena di Ukraina Timur ada pergerakan separatis, sehingga terjadilah pertemuan antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara barat untuk membicarakan masalah ini. Nah, setelah mereka bertemu, ada yang namanya perjanjian Minsk, di mana Rusia harus menarik pasukan militernya dari Ukraina dan harus melakukan gencatan senjata. Setelah ada perjanjian Minsk, Ukraina bagian timur masih ingin berpisah dari Ukraina, sehingga terjadi perang di dalam negara dan Rusia sudah tidak bisa membantu Ukraina Timur lagi, tetapi Rusia hanya bisa mengirim tentara di perbatasan Rusia yang dekat dengan Ukraina Timur. Salah dari tahun 2014 di mana Rusia yang ingin menginvasi Ukraina dan menguasai Ukraina masih terjadi sampai sekarang ini, jadi tetap berkelanjutan. Adapun penyebab perseteruan antara Ukraina dan Rusia kemungkinannya yang pertama, Ukraina akan bergabung dengan NATO dan Rusia tidak ingin hal ini terjadi karena NATO dibentuk setelah Perang Dunia Kedua oleh Amerika dan sekutu-sekutunya yang berguna untuk membatasi kekuasaan Uni Soviet di muka bumi. Kemungkinan yang kedua adalah Rusia ingin Ukraina menjadi bagian dari Rusia, dikarenakan Ukraina memiliki penduduk yang beras sama
dan berbahasa sama dengan mereka. Kemungkinan yang ketiga adalah Ukraina dan Rusia share history yang sama. Seperti yang tadi aku udah bilang, Ukraina dan Rusia pernah menjadi bagian dari suatu kerajaan, sehingga Rusia merasa bahwa Ukraina seharusnya memang adalah bagian dari Rusia. Apapun kemungkinan-kemungkinan yang tadi udah aku sebutkan, kita semua cuma bisa berharap supaya perang yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia sekarang ini bisa cepat selesai, sehingga bisa mengembalikan kedamaian di dunia. Sekian pembahasan aku hari ini mengenai sejarah Ukraina dan Rusia. Semoga informasi yang aku bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Please kindly click the subscribe button and the like button. And if you don't like this video, you can also click the dislike button. See you next time.